Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nanan Rizal Mu'ayyidin, salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang yang berjurusan tasawuf psikoterapi kelas TPI 2016. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit membahas tentang materi Sirah Nabawi yang bertemakan dari wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga menjelang beliau hijrah ke Madinah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan atau membahas 4 submateri atau 4 bagian materi yang bertemakan tentang wahyu itu sendiri. Yang pertama yaitu wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Istilah wahyu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya bermacam-macam, yaitu mengabarkan dengan rahasia, berkata-kata dengan perlahan, berpesan, menyuruh, menyeruat, menunjukkan sesuatu dengan segera, firman-firman Tuhan yang Maha Kuasa kepada Nabi dan para wali. Jadi dapat kita simpulkan sendiri bahwasanya wahyu itu mempunyai pengertian segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan pada saat pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu bertepatan pada saat malam ke-27 bulan puasa di Gua Hiro, yang pada saat itu Nabi Muhammad sedang bermeditasi atau melakukan meditasi, dan tiba-tiba muncul suara yang menyuruh beliau untuk bacalah. Begitulah malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Namun Nabi Muhammad yang tidak bisa membaca kemudian menjawab, aku tidak dapat membaca. Kemudian ada sesuatu yang memeluk tubuh Nabi Muhammad SAW dengan kuat, sangat kuat hingga Nabi Muhammad sendiri tidak dapat bernafas. Lalu malaikat Jibril melepaskan pelukan itu sendiri dan mengulangi kata-kata tadi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak dapat membaca. Kemudian ada sesuatu lagi, satu kali lagi seperti itu sampai jumlahnya 3 kali. Lalu suara itu berkata pada Nabi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanlah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat tersebut merupakan ayat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Lalu setelahnya itu hilang, dan kemudian karena Nabi Muhammad SAW merasa ketakutan, beliau pun bergegas untuk pulang menemui istrinya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, dan meminta istrinya untuk menyelimuti dia. Yang saya ketahui ada 5 cara wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama berupa impian yang baik waktu beliau tidur. Yang kedua yaitu kadang-kadang wahyu itu dibawa oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril datang menyerupai seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad dan berkata atau memberi perkataan kepada Nabi Muhammad, yang kemudian kata-kata itu dipelihara oleh Nabi Muhammad dan dihafalkan dengan baik-baik. Cara yang ketiga yaitu wahyu itu merupakan bunyi genta. Menurut beliau itulah cara yang sangat berat untuk diterimanya. Kadang wahyu itu tidak diperantar oleh malaikat, tetapi Nabi Muhammad menerima langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima yaitu wahyu itu beliau terima di atas langit yang ketujuh. Ya, pembahasan selanjutnya yaitu orang-orang pertama yang masuk Islam, yang pertama kali masuk Islam, atau lebih dikenal dengan as-sabiqunal awwalun, golongan yang berdasarkan statusnya terhadap Nabi antara lain yaitu
Yang pertama yaitu dari golongan wanita sendiri, itu Khadijah radhiyallahu anha. Yang dari golongan sahabat yaitu Abu Bakar, yang mana setelah Abu Bakar ini masuk Islam, beliau mengislamkan para orang-orang kepercayaan yang dicintainya, seperti contohnya Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, serta pendeta Waraqah bin Naufal. Dari golongan kanak-kanak sendiri yaitu ada dua yang saya ketahui, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Thabit, yang tidak lain adalah putra asuhan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari golongan budak laki-laki yaitu Zaid bin Harithah, dan dari golongan budak perempuan yaitu Ummu Aiman. Yang pembahasan yang ketiga yaitu tahapan dakwah Rasulullah SAW. Tahapan dakwah Rasulullah SAW sendiri terbagi menjadi dua, yaitu baik secara diam-diam atau secara sembunyi. Jadi, dan yang kedua yaitu secara terang-terangan. Secara diam-diam, yang dimaksud secara diam-diam di sini adalah Nabi Muhammad melakukan dakwah secara pribadi. Jadi dari rumah ke rumah ataupun dari satu orang ke orang lain dengan menjelaskan pokok-pokok ajaran agama Islam. Yang kedua yaitu tahapan dakwah secara terang-terangan atau terbuka. Dakwah terang-terangan sendiri dilakukan Nabi Muhammad SAW setelah beliau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinyatakan dalam Al-Quran, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Dan pada saat itu kekuatan dari Nabi Muhammad sudah cukup untuk melakukan dakwah secara terbuka. Ya, pembahasan yang terakhir yaitu tantangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah secara terbuka dan mengutuk kesesatan agama yang diwarisi oleh kaumnya dari nenek moyang mereka, meledaklah kemarahan penduduk Mekah yang tidak terima karena Nabi Muhammad telah mengutuk kesesatan-kesesatan yang menurut kaum kafir itu sendiri sebagai anutan atau sebagai pedoman hidup mereka. Sajian serta tuduhan yang dilontarkan oleh kaum musyrikin terhadap Nabi telah terabadikan dalam Al-Quran, diantaranya yaitu yang pertama, Nabi disebut kaum musyrikin sebagai orang gila. Tercatat dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 6 yang berisi seperti mereka berkata, "Hai yang menerima wahyu, sesungguhnya engkau adalah gila." Begitulah kiranya yang dikatakan oleh kaum musyrikin. Yang kedua yaitu kaum musyrikin menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir dan pendusta. Terdapat dalam Al-Quran dalam surat Syad ayat 4. Mereka heran karena kedatangan seorang yang memberi peringatan atau Rasul, dan orang-orang kafir itu berkata, orang itu Muhammad Rasulullah SAW yang dimaksud yaitu adalah tukang sihir dan pendusta. Quran surat Syad ayat 4. Tuduhan-tuduhan tersebut tersebar luas hingga Rasulullah dihadapkan dengan tatapan bengis dan sikap mendendam dari orang-orang kafir Quraisy. Terdapat dalam Quran surat Al-Qalam ayat ke-51 yang berisi yang artinya, sungguh bahwa orang-orang kafir itu hampir membinasakan engkau dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran dan berkata, dia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sungguh gila. Quran surat Al-Qalam ayat 51. Selain dari kaum musyrikin sendiri, Abu Lahab telah memberi ajakan para pendeta-pendeta kaum Yahudi juga menjadi tantangan dakwah Rasul lainnya. Dan pendeta-pendeta tersebut diantaranya Rafi bin Huraimillah. Rafi bin Huraimillah adalah pendeta Yahudi. Dan yang kedua yaitu Wahab bin Zaid. Wahab bin Zaid berkata kepada Nabi Muhammad,
Muhammad, kami tidak akan percaya akan terusnya engkau kecuali jika Allah mendatangkan catatan dari langit kepada kami dan kami dapat membacanya, atau jika engkau memancarkan beberapa sungai di tanah Arab untuk kami. Maka kalau engkau telah dapat berbuat begitu, barulah nanti kami percaya dan mengikuti saran engkau. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW yang artinya, apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. Quran Surat Al-Baqarah ayat 108. Dan dua tokoh lagi yang mencela atau menjelek-jelekan Nabi Muhammad yaitu Saluba Al-Fatimi dan Jabal bin Abu Usair. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.